Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Aninia Rahmawati dengan NIM akhir 86 dan dua rekan saya, Ismail Muzaki dan Noval Wahyuka. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai materi gender dan bahasa. Baik, langsung saja masuk ke latar belakang. Bahasa dapat menjadi media reproduksi stereotip gender yang beredar di masyarakat. Hal ini penting untuk dipelajari hubungan antara gender dan bahasa dalam kajian komunikasi. Kajian ini tidak hanya membantu memahami perbedaan gaya bahasa laki-laki dan perempuan, tetapi juga membuka kesadaran bahwa bahasa dapat melanggengkan ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, upaya menuju bahasa yang lebih adil dan inklusif menjadi hal yang relevan, khususnya di tengah masyarakat modern yang semakin menuntut kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu pengertian gender dan bahasa. Yang pertama yaitu gender, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, gender itu merujuk pada peran, perilaku, ekspresi, dan identitas yang dibentuk oleh masyarakat dari laki-laki dan perempuan. Ini adalah konstruksi sosial yang bervariasi antara budaya dan waktu, serta berbeda dengan jenis kelamin biologis. Gender juga mencakup norma, harapan, dan hubungan yang terkait dengan menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia baik secara lisan maupun tulisan, yang terdiri dari kata-kata yang tersusun dalam struktur gramatikal. Bahasa digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, informasi, dan ide. Bahasa juga merupakan bagian penting dari identitas budaya dan sosial. Hubungan keduanya bersifat dialektis, yaitu bahasa membentuk pemahaman kita tentang gender, dan pada saat yang sama konstruksi gender yang ada di masyarakat memengaruhi cara kita menggunakan bahasa. Bahasa bukanlah medium yang netral. Ia adalah syarat dengan jejak-jejak kekuasaan dan ideologi sosial. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, jejak ini seringkali menunjukkan bias patriarkis. Contohnya yaitu dapat dilihat pada penggunaan sapaan dan gelar. Seperti kata nyonya secara spesifik digunakan merujuk pada status seorang perempuan sebagai istri seseorang yang mengikat identitasnya pada laki-laki. Dan sebaliknya, sapaan tuan memiliki makna yang lebih mandiri dan tidak selalu terikat pada status perkawinan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai konstruksi penggunaan bahasa terhadap kesetaraan gender yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori bahasa dan gender meliputi tiga. Yang pertama ada teori dominansi, teori perbedaan, dan analisis wacana. Teori dominasi dipopulerkan oleh Robin Lagerlof. Teori ini berargumen bahwa perbedaan gaya bahasa antara laki dan perempuan adalah cerminan dari posisi sebenarnya perempuan dalam struktur sosial yang patriarkis, menggunakan bahasa perempuan yang ditandai oleh fitur linguistik. Teori perbedaan dikembangkan oleh Deborah Tannen. Teori ini menawarkan perspektif yang berbeda. Menurut Tannen, laki-laki dan perempuan seolah berasal dari dua subbudaya yang berbeda. Gaya komunikasi mereka berbeda secara fundamental.
Analisis kritikal, teori yang dipelopori oleh Norman Vercel yang memandang bahasa sebagai sebuah praktik sosial yang tak terpisahkan. CTA tidak hanya mendeskripsikan perbedaan, bagaimana bahasa digunakan untuk memproduksi ketidaksertaan termasuk ketidaksertaan gender. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai apa dampak nyata dari penggunaan bahasa yang bias gender ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama itu yang paling jelas adalah penguatan stereotip gender ketika bahasa secara konsisten menggambarkan perempuan itu sebagai sosok yang emosional, lemah, dan laki-laki itu sebagai sosok yang rasional dan kuat, maka citra ini akan tertanam di benak kita dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Yang kedua itu bahasa dapat menciptakan diskriminasi secara simbolis. Contoh yang sangat kuat itu bisa kita lihat pada kata janda dan duda. Meskipun artinya sama ya, kayak kalau wanita itu kehilangan suami jadi janda dan laki-laki kehilangan istri itu menjadi duda, namun seperti kata janda itu jauh lebih negatif itu, dan ini secara tidak langsung meminggirkan perempuan dalam struktur sosial kita. Dan yang ketiga adalah ketidaksetaraan akses dan representasi di media. Laki-laki lebih sering ditampilkan sebagai ahli atau tokoh utama, sementara perempuan itu eh, seringnya itu dijadikan objek atau dijadikan korban begitu. Selanjutnya itu adalah tantangan penggunaan bahasa dalam kesetaraan gender. Tentu saja ya, mengubah sebuah kebiasaan berbahasa itu tidaklah mudah. Pasti ada beberapa tantangan besar yang mesti kita hadapi. Pertama itu seperti kurangnya pengetahuan di masyarakat. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata-kata yang mereka gunakan sehari-hari itu uh, bisa melanggengkan bias gender itu sendiri. Yang kedua adalah bias ini sudah tertanam dalam struktur bahasa itu sendiri hingga sangat sulit untuk diubah. Yang ketiga itu seringkali ada resistensi budaya. Itu maksudnya kita upaya untuk menggunakan bahasa yang lebih netral itu dianggap aneh, atau bahkan itu kita itu dianggap bisa menjadi ancaman terhadap tradisi atau budaya mereka. Yang terakhir itu tantangannya juga datang dari feminisme kontemporer itu sendiri, yaitu bagaimana merumuskan agenda yang bisa diterima oleh berbagai latar belakang budaya tanpa terkesan memaksa. Untuk melihat bukti nyata konteksnya kasus yang ada di Indonesia, kita bisa merujuk pada beberapa studi kasus ya. Pertama itu ada bahasa seksis dan leksikografi Indonesia, sebuah penelitian yang sangat terkenal dari Hernity pada tahun 2012 menganalisis Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hasilnya cukup menunjukkan. Ditemukan bahwa beberapa kata yang terkait dengan perempuan itu punya definisi atau contoh yang negatif atau merendahkan. Yang kedua, ada representasi gender dalam wacana media. Analisis yang dilakukan oleh Budiawati pada tahun 2015 juga menunjukkan bagaimana media seringkali memposisikan perempuan sebagai subordinat. Ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan tokoh perempuan seringkali berfokus pada fisik dan emosional, sementara tokoh laki-laki itu digambarkan melalui pencapaian dan kekuatannya. Selanjutnya itu upaya untuk mengatasi isu-isu terkait penggunaan bahasa dalam kesetaraan gender. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini semua? Ada beberapa cara atau upaya konkret yang bisa kita mulai. Mulai dari peningkatan literasi gender melalui pendidikan, membiasakan penggunaan bahasa yang lebih inklusif dalam kehidupan sehari-hari, hingga mendorong media massa untuk menyajikan konten yang adil.
Selain itu, diperlukan juga kebijakan interpersonal, peran aktif dari komunitas dan aktivis, dan pada akhirnya semua ini bertujuan untuk mencapai transformasi budaya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Bahasa dan gender memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat dan kompleks. Bahasa bukan sekedar medium komunikasi yang netral, melainkan sebuah arena sosial tempat identitas gender dikonstruksi, dinegosiasi, dan dilanggengkan. Kajian-kajian menunjukkan bahwa perbedaan gaya bahasa yang teramati antara laki-laki dan perempuan bukan sesuatu yang bersifat biologis atau alami, melainkan merupakan hasil dari proses sosialisasi, ekspektasi budaya, dan struktur kekuasaan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender tidak dapat dipisahkan dari upaya transformasi bahasa. Diperlukan sebuah gerakan kolektif yang mendorong penggunaan bahasa yang lebih sadar, adil, dan inklusif. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.